Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Dani dari kelas 03 PPKN 001, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Berdirinya saya di sini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Sulastri SPD MH. Langsung saja, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Majid Dani, NIM 20 10 11 5056, kelas 03 PPKE 001, dosen pengampu Bu Sulastri SPD MH. Mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Baik teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi KD 3.1, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan tujuan pembelajaran dari KD: audiens, siswa, condition. Setelah mendengar penjelasan dari guru tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, behavior, menghubungkan, degree, nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. CABD-nya, setelah mendengar penjelasan dari guru tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, siswa mampu menghubungkan nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indeks prestasi kumulatif 3.1.1 membedakan makna hak dan kewajiban warga negara. 3.1.2 menganalisis perbedaan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 3.1.3 menunjukkan bukti kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 3.1.4 menganalisis kesalahan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran dari IPK: siswa mampu membedakan makna hak dan kewajiban warga negara. Siswa mampu menganalisis perbedaan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Siswa mampu menunjukkan bukti kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Siswa mampu menganalisis kesalahan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Topik materi kita kali ini yaitu hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, bukti kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk yang pertama, materi pertama, kita memasuki hak dan kewajiban warga negara. Alangkah baiknya kita tahu pengertian apa itu hak dan apa itu kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Jadi hak itu adalah yang mutlak kita dapat sebagai warga negara. Nah, dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Lanjut, pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Jadi kita kalau ingin mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Jadi
Hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau nggak seimbang, bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Untuk pasal-pasal tentang hak dan kewajiban warga negara, yang pertama ada pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, setelah warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Berikut ialah contoh hak warga negara. Yang pertama, berhak mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 1, berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 1, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Pasal 29 ayat 2, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, memiliki hak yang sama di dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 28. Contoh kewajiban warga negara. Berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. UUD 1945. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan baik-baik. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2, tiap warga negara turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Pasal 28. Jadi, kesimpulannya, dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa mendapatkan pengetahuan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan sebuah hal yang terikat, tidak dapat dipisahkan, dan memang saling menyatu. Kalau kita mau dapat hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Jadi nggak bisa kalau mau hak doang, kewajiban doang. Pasti itu akan bersatu atau saling terikat. Kita juga sebagai manusia harus bisa melaksanakan kewajiban yang ada dan berusaha mendapatkan hak sesuai taraf yang berlaku supaya kehidupan yang kita jalani lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia sesungguhnya mengandung 3 macam nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar ini biasanya disebut dengan nilai ideal yang merupakan nilai tetap yang tidak bisa diubah, yang merupakan hakikat dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarahkan kita gambaran sebuah negara yang membuat warga negaranya bebas memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Sebagai warga negara yang beragama, maka kita wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, terutama dalam agama. Semua masyarakat di Indonesia bebas memeluk agama apapun yang dia mau dan sesuai keyakinannya, baik dari diri sendiri ataupun dari keturunan. Nilai kemanusiaan.
Penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia terlihat dari saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa juga, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Seperti yang sebelumnya yang saya katakan, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi sekali nilai kemanusiaan, walaupun terpisah antar pulau, terpisah antar agama, suku, dan status dalam masyarakatnya, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu sendiri. Yang ketiga, nilai persatuan. Bersatu adalah salah satu agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bisa bersatu untuk meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Nilai keadilan. Nilai yang terakhir ini adalah tujuan dari bangsa Indonesia menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik sehingga keadilan dapat diwujudkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Lanjut, yang ketiga. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di kegiatan pembelajaran 1 dan 2, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara sangat menjamin warga negara dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Seharusnya kita semua menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Negara Indonesia akan damai sekali bahkan dunia sekalipun. Namun kenyataannya hampir setiap hari kita mendengar bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat, seperti keluarga, anak, kerabat, dan saudaranya ataupun yang dekat dengan dia. Dia terus berusaha mendapat haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Perilaku seperti ini bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan lain-lain. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Di era globalisasi ini, banyak sekali tantangan memang bagi negeri kita. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah yang sering bergejolak, diantaranya tawuran warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, seperti tahun lalu, rebutan lahan, pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, tidak toleran. Sikap tidak toleran berarti suatu sikap tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau individu perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi. Banyak orang yang tidak menghargai satu sama lain, terutama dalam hal menghargai hak orang lain. Banyak hak yang direbut sehingga orang lain yang melaksanakan kewajibannya tidak mendapat haknya. Banyak demo, kisruh, dan protes lain-lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan dalam jabatan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum.
Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Contohnya, di lingkup pemerintah banyak kasus-kasus pejabat korupsi. Baru-baru ini yaitu korupsi bansos, itu benar-benar parah banget dan merugikan banyak masyarakat, terutama masyarakat yang kecil yang sangat membutuhkan bantuan. Selain contoh pelanggaran terhadap hak warga negara, berikut akan diberikan salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak. Padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Contoh lainnya lagi adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. 4. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan atau upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap warga negara dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran hak warga negara. Di setiap daerah kabupaten kota harus ada pengadilan HAM yang mengurusi hak warga negara. Para penyidik akan mencari bukti-bukti yang kuat tentang pelanggaran hak warga negara tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Semenjak reformasi telah ada peraturan perundang-undang yang memberi jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian masalah yang sehubungan dengan HAM maupun hak warga negara, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selain upaya terhadap pelanggaran hak warga negara, pengingkaran terhadap kewajiban pun tidak boleh dibiarkan, harus segera diatasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara preventif dan cara kedua adalah cara represif. Yang pertama, cara preventif. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, seperti yang kita lakukan ini, spanduk, dan iklan layanan masyarakat, yaitu di televisi dan di radio. Tapi sekarang bisa dimanapun itu, di sosial media, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, cara represif. Suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misal dengan memberlakukan denda bagi para mereka yang parkir di jalan umum tidak pada tempat parkir yang ditentukan, seperti bannya dikempesin ataupun ban mobilnya disegel oleh Dinas Perhubungan. Upaya-upaya tersebut tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya kesadaran dan tingkah laku atau sikap yang baik menjadi warga negara. Berikut ini contoh sikap-sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik adalah rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, mau berdiskusi dan berdialog, bersikap terbuka, rasional, dan jujur. Cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah setiap rakyat Indonesia yang mempunyai jiwa warga negara yang baik. Yang menjadi indikator warga negara yang baik adalah sebagai berikut. Bertuhan, artinya warga negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai Maha Pencipta kuasa prima dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman. Yang kedua, cara pandang nasional, artinya pemikiran atau perilaku setiap warga negara berpedoman pada ideologi kebangsaan atau sikap nasionalisme. Berjiwa besar, warga negara tidak mendepankan kepentingan pribadi dan golongan atau memperhatikan kepentingan umum. Berjiwa integritas, artinya warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong kesatuan bangsa Indonesia atau bersifat patriotisme. Oke, baik, kesimpulan dari materi yang barusan saya sampaikan adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal, menyeluruh. Contohnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.
sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran dan menyalahgunakan kekuasaan. Upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Selesai sudah teman-teman materi yang telah saya sampaikan kali ini tentang menganalisis Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi teman-teman saya harapkan bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan teman-teman sekalian. Tidak hanya ingin menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban. Bagaimana seseorang mendapatkan haknya jika tidak melaksanakan kewajibannya? Begitupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman jika ingin menuntut hak, teman-teman juga harus melaksanakan kewajiban. Sederhananya gitu. Ada hak, pasti ada kewajiban. Oke, teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan atau materi berikutnya. Saya Muhammad Majid Dhani izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.